kita awali dengan suratul Fatihah wal istighfar wassalah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keniatan kita tujukan kepada beliau-beliau, para ayahanda, ibunda, kakek, nenek, leluhur kita terdahulu yang telah mewakafkan tanah dan mewakafkan bangunan untuk mendirikan dan memakmurkan masjid. Siapapun yang telah memberikan doa restunya, mengulurkan tangannya, memberikan bantuan real ataupun material, tenaga, upaya dan pikiran, apapun bentuk perhatian dan kedukungannya untuk memakmurkan masjid ini, zahir wal batin, terlihat ataupun tak terlihat, tercatat ataupun tak tercatat, semoga Allah Subhanahu wa taala yang mencatatnya sebagai amal ibadah, Allah taala yang mencatatnya sebagai amal jariyah, mengalir fadilahnya ila yaumil qiyamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kekhilafan, salah dan dosanya, menjaga diri, keluarga dan seluruh anak keturunannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua al-hadirin wal hadirat minal fitan wal mihan wal amrad wal asqam wal bala wal baliyat wal hasad wal haqd was sihr wal ainil hasidah wal qulubil haqidah, wa anna Allah yaqdi hajatina wa hajatikum من حوائج الدنيا والآخرة، حاجة الدنيا بالرضا والميسرة، وحاجة الآخرة بالمغفرة، دافعة لكل شر، جالبة لكل خير. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ثم الفاتحة. مؤلف الكتاب سلم التوفيق، ثم إلى الشيخ مربي الروح أستاذ عبد الله أود عبدون، ومؤسس نهضة العلماء كي حاج هاشم أشعري، وعلمائنا ومشايخنا وأساتذتنا ولما له حق علينا، ومن أوصالنا إلى علم والعلم والتعلم، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. Mari kita awali dengan istighfar bersama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni astaghfir Rabbal baraya, astaghfir minal khataya. Qasidatul Burdah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibik
للخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. قصيدة أهل البدر. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. قصيدة tanpa waton. مولاي صل وسلم. salah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfatan ya jiratal alamin يا هيل الجود والكرم يا هيل الجود والكرم يا barakan pria wanita aja mengaji syariat belaka gurbin terdongeng nulis lan maca tembe burine bakal sengsara tembe burine bakal sengsara ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi
عاشاني والدار جي عطفة يجيرة العالم يا أوهيل الجود والكرم يا أوهيل الجود والكرم. Alhamdulillahirabbil alamin. Bukunya, kitabnya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafu minka wa la yarhamuna. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin Allahumma amin. Tafdhili wa ihtirami, yang saya hormati, yang saya muliakan segenap para alim, ulama, asatidah, tokoh masyarakat, sesepuh lan bini sepuh, kaji sepuh, jajaran pimpinan dan takmir Masjid Raya Al-Ibrahimi, segenap jajaran remaja Masjid Al-Ibrahimi, para rawuh hadirin hadirat, muslimin muslimat ingkang minulya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah, limpahan inayah wan ni'mah yang tak kunjung henti dan tak kunjung putus. Wabil khusus ni'matul Islam wa ni'matul iman wa kafa biha min ni'am. Salawat serta salam senantiasa tercurah keharibaan baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, beserta seluruh sahabat beliau, beserta seluruh tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin Allahumma amin. Malam hari ini hari Jum'ah, malam Sabtu 23 Safar 1443 Hijriah bertepatan tanggal 1 Oktober, hari kesaktian Pancasila. Hari kesaktian Pancasila 1 Oktober 2021, melanjutkan kajian kita dari kitab Sulamut Taufiq. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini ila an qala. Sampai mana? Halaman 5 halaman 6. Furudul ghusli. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai furudul ghusli, artinya fardunya mandi. Mandi di sini yang dimaksud adalah mandi besar atau mandi janabah, yang mandi tersebut
untuk mengangkat hadas besar. Kalau untuk mengangkat hadas kecil, maka dengan berwudu. Kalau untuk mengangkat najis, maka dengan dibasuh dengan air. Jadi sebelum sholat kita harus taharah, suci. Suci dari najis dan suci dari hadas. Suci dari najis berarti ada benda najisnya. Maka benda najis itu dihilangkan dengan dibasuh, dicuci dengan air. Hilang rasanya, hilang warnanya, hilang baunya. Nah, itu menghilangkan najis dengan dicuci. Setelah suci dari najis, maka suci dari hadas. Nah, hadas ada dua. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil diangkat dengan berwudu dan sudah kita pelajari. Adapun hadas besar diangkat dengan mandi besar atau mandi janabah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Qala al-muallif rahimahullah taala, halaman 5 baris keempat. Halaman 5 baris keempat. Ya. Oh. Ya. Ada yang halaman 6 baris ketiga, ada yang halaman 5 baris keempat. Tergantung buku cetakannya cetakan yang mana gitu ya. Beda cetakan nanti beda halaman. Ini yang warna biru bukunya, kitab warna biru, ini halaman 5 baris keempat. Ada juga yang lainnya juga warna biru, biru laut, biru daun atau biru langit? Biru laut, itu halaman 6 baris ketiga. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain ila an qala faslun furudul ghusli isnan an-niyatu wa ta'mimul badan bil ma'. Sudah, itu tok. Fardunya mandi besar atau mandi janabah cuma dua. Furudul ghusli isnan. Fardunya mandi ketika kita mandi janabah, ketika kita mandi besar, yang fardu cuma dua. Yang harus dilakukan cuma dua. Dua ini adalah yang tidak bisa ditinggalkan. Pertama, an-niyah. An-niyah. Ya, berarti niat. Nawatul ghusl awil ightisal li raf'il hadathil akbari atau li raf'il janabah fardhan lillahi ta'ala. Saya berniat mandi besar. Saya berniat mandi janabah lillahi ta'ala. Pertama nih, niat. Supaya membedakan mana mandi besar mandi janabah, mana mandi sunnah pada hari Jumat. Hari ini kan Jumatan ya. Tadi sebelum Jumatan disunnahkan untuk mandi hari Jumat. Itu sunnah. Yang membedakan apa? Ya niatnya. Semuanya sama, membasahi badannya dengan air. Maka yang membedakan mana mandi sunnah Jumat, mana mandi besar mandi janabah adalah niat. Oke. Yang pertama niat. Yang kedua ta'mimul badan bil ma. Ta'mimul badan bil ma. Meratakan air ke seluruh badan. Terserah bagaimana caranya, yang penting seluruh badan, seluruh tubuh teraliri dengan air. Anda pakai gayung, silahkan, boleh. Anda pakai shower, boleh. Anda pakai selang, boleh. Anda pakai semprotan, boleh. Anda jegur ke kali, boleh. Terserah. Anda jegur ke jedingan, terserah. Anda pakai timbo, terserah, boleh. Yang penting seluruh badan terbasuh dengan air. Pertama niat, kemudian airnya memang terbasuh rata ke badan. Titik. Pak, Bu, ini adalah mandi besar atau mandi janabah. Titik di sini.
Wis. Artinya ibu, bapak mandi besar atau mandi janabah dengan gaya apapun boleh. Anda mulai dengan membasuh kaki, jari-jari kaki disiram, dibasahi, kemudian merayap ke atas, ke lutut, ke paha, ke perut, merayap ke atas terus ke dada, boleh. Anda mulai dari tangan dulu Anda siram, tangan, kemudian badan, kemudian kaki, kemudian naik ke atas, boleh. Anda mulai dari kepala dulu, rambut, kemudian kepala, wajah, telinga, turun ke bawah, boleh. Boleh. Yang penting adalah airnya sempurna membasuh ke badan. Ini adalah yang fardu. Fardunya adalah airnya menyeluruh ke tubuh. Beb, kenapa disampaikan iya? Ini saya sampaikan. Kenapa? Kalau dalam madhab Syafi'i, kita yang bermadhab Syafi'i itu, Al-Imam Syafi'i metodenya adalah metode membagi, mesti ada yang rukun, ada yang fardu, ada yang sunnah. Ini metode Imam Syafi'i. Metode sebelum madhab Imam Syafi'i atau metode selain madhab Syafi'i, mereka tidak membagi mana yang rukun, mana yang fardu, tetapi langsung disebutkan caranya secara sempurna. Tapi tidak tahu, tidak dipilih mana yang fardu, mana yang sunnah. Metode madhab Syafi'i pasti ada rukun, ada fardu, ada sunnah. Ada, gitu kan? Ada arkanus sholat, ada rukun sholat. Tapi nanti ada sunnahnya sholat. Ada furudul wudu, fardunya wudu, tapi nanti ada sunnahnya wudu. Maka ini ada furudul ghusl, fardunya mandi, tapi nanti ada sunnahnya mandi. Ini metode Al-Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Al-Imam Syafi'i yang menemukan, yang mencetuskan al-ahkamul khamsah, hukum yang 5. Fardu atau wajib, kemudian sunnah, kemudian mubah, kemudian makruh, kemudian haram atau mahdzur. Konsep ini, hukum yang 5 ini adalah ciri khas Imam Syafi'i. Sebelum Imam Syafi'i menyampaikan konsepnya ini, sebelum-sebelumnya para fuqaha, para ulama menyebutkan itu adalah sifatul wudu, tata cara berwudu. Tata cara berwudu. Sifatus shalah, tata cara salat. Maka disebutkan tata cara wudu, sifatul wudu, membasuh tangan, membaca basmalah, kemudian kumur-kumur, kemudian membersihkan hidung, kemudian membasuh wajah 3 kali, membasuh tangan sampai sikut 3 kali, disebutkan secara detail sempurna langsung dengan masing-masing dasar hukumnya. Membasuh tangan di hadis karena hadisnya begini. Kumur-kumur karena hadisnya begini. Membasuh wajah karena Allah Ta'ala memerintahkan begini. Tidak memilah dan memilih mana yang fardu, mana yang sunnah. Itu sebelum Imam Syafi'i datang. Ketika Imam Syafi'i mengenalkan madhabnya, maka kemudian beliau membagi, ada kok yang rukun yang harus dilakukan, tapi ada kok yang tidak harus dilakukan. Loh, kenapa begitu, Beb? Yang tidak harus dilakukan artinya terkadang Rasulullah melakukan hal itu, tapi terkadang Rasulullah tinggalkan. Kadang dilakukan, kadang tidak dilakukan. Tapi di lain kesempatan ada wudu yang Rasulullah pasti lakukan, tidak pernah ditinggalkan. Nah,
Dari dua hadis ini Imam Syafi'i mikir, ya opo yo. Maka beliau menyimpulkan, oh berarti ada cara-cara wudhu yang Rasulullah kapanpun dimanapun beliau tidak pernah tinggalkan, pasti dilakukan. Berarti ya ini harus dilakukan, tidak boleh ditinggal. Maka disebut dengan istilah furudul wudhu, fardunya wudhu. Tapi ada hal-hal lain yang Rasulullah melakukan, tapi lain waktu juga Rasulullah tidak lakukan. Kadang dilakukan, kadang ditinggalkan. Oh berarti ini tidak mesti nih. Maka ini yo ndak mesti dilakukan juga, yang ini boleh ditinggalkan. Maka disebut dengan sunnah wudhu. Loh, konsep ini konsepnya Imam Syafi'i. Sebelum Imam Syafi'i ndak begitu. Membasuh tangan karena Rasulullah pernah. Membasuh wajah karena Rasulullah pernah. Karena kumur-kumur karena Rasulullah pernah. Pokoknya begitu. Mana yang selalu dilakukan, mana yang ditinggalkan, tidak dijelaskan. Tapi Imam Syafi'i lebih detail lagi. Loh betul, ini dilakukan semua. Tapi ada yang selalu dilakukan, tak pernah ditinggalkan. Ada yang dilakukan terkadang, tapi juga lain waktu juga ditinggalkan. Itu sebabnya madhab kita pasti rukun sholat, fardu wudhu. Nanti ada sunnah sholat. Ada nanti sunnah wudhu. Ada fardunya mandi, nanti ada sunnahnya mandi. Madhab lain tidak. Tata cara sholat langsung. Tata cara wudhu langsung. Tata cara mandi langsung. Sampai di sini jelas? Nah iya. Sampai di sini jelas. Tata cara sholat begini disebutkan semua. Yo kelihatannya bagus ya, masing-masing ada dalilnya. Kelihatannya mantap ya, bahwa apapun yang dilakukan ternyata ada tuntunannya dari Rasulullah. Betul, bagus. Tetapi Rasulullah tapi Imam Syafi'i lebih jeli. Dari yang dilakukan, ada yang selalu dilakukan tak ditinggalkan, ada yang dilakukan di satu waktu tapi ditinggalkan di lain waktu yang lain. Inilah yang membuat Imam Syafi'i selalu fardu sunnah, lebih detail. Nah kita belajarnya begitu. Yang kita pelajari malam hari ini adalah furudul ghusli, fardunya mandi. Cuman dua, apa itu? Niat, dan kedua meratakan air ke seluruh badan. Ini fardu mandi, furudul ghusl. Nanti ada sunnanul ghusli. Sunnahnya mandi. Itu baru detail. Wudu dulu sebelum mandi. Dimulai dari bagian sebelah kanan tubuhnya, nanti sebelah kirinya. Dalam mazhab Syafi'i, ini sunnah. Kenapa? Kadang Rasulullah lakukan itu, tapi kadang juga ditinggalkan. Tapi kalau tidak pernah mondok, tidak pernah membaca kitab Salafus Saleh, tidak pernah membaca kitab para alim ulama fuqaha al-Syafi'iyah, nanti langsung tata cara wudu. Wah, seakan-akan begitu ya, lengkap dan komplit ya. Iya betul, memang betul lengkap dan komplit. Tapi Imam Syafi'i lebih jeli dalam menyampaikan sesuatu. Baik, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan fardu mandi. Satu niat, kedua meratakan badannya dengan seluruh menatakan air pada seluruh tubuh. Ada pertanyaan sebelumnya? Enggak ada? Lanjutnya, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, faslun, pasal berikutnya. Syurutul wudu'i 10. Syarat wudu ada 10. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum berwudu ini adalah syarat-syaratnya. Pertama, al-Islam. Syarat pertama adalah Islam, dan tampaknya ini menjadi syarat seluruh amal ibadah. Kalau pengen wudu, ya yang wudu harus orang Islam. Pengen sholat, yang sholat ya harus orang Islam.
Pengen puasa Ramadan, yang puasa Ramadan harus Islam. Pengen pakai hijab, yang pakai hijab harus Islam. Maka ada nilai ibadahnya dan makbul, diterima Allah. Syaratnya terpenuhi, maka amal ibadahnya sesuai syariat Allah, legal. Ada legalitas syariatnya. Resmi sesuai syariat Allah. Beb, apakah ada yang tidak Islam? Ada, zaman sekarang, zaman kekinian. Zaman kekinian. Ikut-ikutan pakai jilbab padahal tidak Islam. Hah? Ikut pakai jilbab tapi tidak beragama Islam. Kenapa? Aduh, lebih serasa damai dan merasa cantik. Nah, ini ibadah kok cantik-cantikan. Dia pakai hijab tapi tidak Islam. Dia pakai hijabnya ya tidak sah. Kenapa? Syarat Islamnya nggak terpenuhi. Ya tidak dinilai ibadah, tidak dapat pahala. Bulan Ramadan datang, umat Islam berpuasa. Non-muslim tiba-tiba ikut-ikutan puasa. Saya menghormati teman-teman Islam saya. Terus saya ikut puasa. Seharian saya tidak makan. Nanti ketika beduk maghrib berkumandang, saya ikut buka dan teman-teman. Loh, tidak Islam puasa. Ya percuma. Tidak Islam, syarat Islamnya nggak terpenuhi, maka puasanya tidak disebut dengan puasa Ramadan sesuai syariat Islam. Tidak sah, ilegal. Non muslim, saya tidak Islam, terus saya infak sedekah jariyah, bangun masjid. Apakah dapat jariyah? Tidak dapat. Tidak akan mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Kenapa? Wong tidak Islam. Syarat Islamnya itu harus. Ibu ngamal sedekah 1.000 rupiah. Yang dimiliki 1.000 rupiah. Saban masuk masjid, masuk musola 1.000 rupiah. Hari ini ada 1.000, alhamdulillah. Besok ada 2.000, alhamdulillah. Besok lagi 3.000, alhamdulillah. Istiqomah, sedikit-sedikit istiqomah. Bu, Pak, yang istiqomah sedikit-sedikit itu loh tetap ternilai infak sedekah, amal jariah. Pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat. 1.000 tapi sampai hari kiamat. Oke. Tapi syaratnya Islam. Sebaliknya non muslim, tidak beragama Islam, hatta 1 miliar dia bangun masjid, tidak ada pahala buat dia. Tidak ada nilai sedekah jariah. Kenapa? Tidak Islam. Jadi syarat pertama untuk amal ibadah apapun dalam agama Islam itu ya yang bersangkutan, yang beramal ibadah adalah beragama Islam. Non muslim, saya tak wakaf Al-Quran ke masjid-masjid. Wakaf Al-Quran? Ya wakaf Al-Quran di masjid ada, tapi dia tidak muslim, maka nggak ada nilai pahalanya. Walaupun Quran itu di masjid, walaupun Quran itu dibaca oleh umat Islam, tapi yang nginfak sedekah karena tidak Islam, tidak dapat pahala apapun dari Allah Ta'ala. Kenapa? Syarat Islamnya nggak ada. Itulah yang dalam fuqaha disebut dengan haddut taklif atau mukallaf. Haddut taklif atau mukallaf. Orang itu yang ibadahnya diterima oleh Allah mendapatkan pahala mukallaf. Islam, baligh, berakal. Baligh berakal, enggak Islam. Oh, bukan mukallaf. Tidak masuk haddut taklif. Baik. Ini ketika berwudu syarat pertamanya adalah Islam. Non muslim wudu ya percuma. Tidak Islam berwudu percuma. Pertama Islam, kemudian watamyiz. Tamyiz itu sudah bernalar. Tamyiz itu sudah bernalar. Kira-kira usia berapa ya? Usia berapa, Bu? Kalau ini usia berapa ya? Berapa? Tamyiz kira-kira 7 tahun ya. 7 tahun mulai nalar. Kalau masih kecil-kecil begini? Belum ya. Ini berapa? 4, 5 tahun? 3 tahun. Belum nalar. Belum nalar artinya belum bisa diajak dialog bicara. Nalarnya belum sempurna. Masih kanak-kanak.
balita, bawah 5 tahun gitu ya. Di atas 5, 6, 7 mulai nalar. Tamyiz artinya mulai bernalar. Maka anak 7 tahun lah mulai dia bisa berwudu. Kemudian an-naqa'u 'anil haidhi wan nifas. Ini terutama untuk kaum perempuan ya, bahwa ketika Anda akan wudu, an-naqa, bersih dari haid, suci dari haid dan nifas. Artinya datang bulannya udah selesai. Kalau lagi datang bulan, lagi menstruasi, lagi haid, ya nggak bisa ibadah wudu. Tidak bisa ibadah wudu. Ingat ya, Beb, saya enggak sholat kok, Beb. Saya enggak baca Quran kok, Beb. Terus saya wudu tok. Boleh enggak? Ah, boleh. Tidak, Bu? Enggak boleh. Enggak bisa wudu. Wudu ternyata bagian dari ibadah kepada Allah. An-naqa 'anil haid wan nifas. Begitu pula nifas, yaitu setelah persalinan. Setelah persalinan ada rentang waktu perempuan mengalami nifas. Selanjutnya, tadi Islam, kemudian tamyiz, nalar, kemudian suci dari haid dan nifas. Kemudian yang kelima, wa amma yamna' husulal ma'ilal bashar. Dan tidak ada hal apapun yang menghalangi sampainya air ke kulit. Maksudnya bagaimana, Bib? Sebelum wudu, yakin dulu anggota wudu kita, wajah, tangan, rambut, telinga, kaki, tidak ada satu apapun yang menghalangi air untuk membasuh bagian tersebut. Seumpama habis kerja. Kerja apa, Bib? Ngecat hari ini, ngecat masjid atau ngecat rumah. Ngecat kayu. Ngecat kayu. Kemudian mau nggak mau ya, ada percikan cat di tangan, ada percikan cat di kaki. Loh, percikan cat itu menghalangi air atau tidak? Kalau percikan cat yang di tangan, di kaki itu menghalangi masuknya air, maka sebelum Anda wudu, sucikan dulu, bersihkan. Bersih, nggak ada bekas-bekas catnya, baru berwudu. Atau Bib, saya tugas saya di bengkel, bengkel, seumpama kan, terus belepotan oli, olinya menghalangi masuknya air ke kulit enggak? Olinya menghalangi enggak? Kalau menghalangi berarti sebelum wudu bersihkan dulu itu, cuci pakai sabun sampai enggak ada bekas-bekas olinya, wudu. Wudu. Bu. Pernah kondangan? Pernah biodo? Pernah sinoman? Pernah hadir bubuh? Dandannya seperti apa? Dandannya seperti apa, Bu? Dandannya dandan pengantin. Dandan kayak pengantin. Itu wudunya masuk ke wajah enggak? Bu, tak tanya. Oh, saya kan enggak pernah, Bu. Kalau sudah pakai make up yang tebal seperti itu kemudian wudu, air wudunya masuk kena kulit atau enggak? Ya tidak. Itu salah satu contoh. Enggak boleh ada di anggota wudu yang terhalangi sesuatu. Lantas bagaimana, Bu? Suci dulu, Bu. Wudu dulu, Bu. Sudah punya wudu baru dandan. Terserah dandan nanti seharian, tetapi sudah punya wudu, sehingga nanti kalau waktu sholat tinggal sholat saja. Jelas napa mboten niki? Wudu dulu, Bu. Suci dulu. Alhamdulillah sudah wudu. Setelah wudu baru saya dandan, baru saya pakai pakaian, baru nyinom atau terserah deh. Tetapi sudah punya wudu. Tapi kalau belum punya wudu, sudah kadung pakai make up setebal itu, kemudian datang waktu sholat, jenengan wudu dengan make up itu waterproof, Bu, waterproof, tidak nembus itu airnya ke make up. Itu termasuk yang menghalangi masuknya air ke wajah, ke kulit. Hati-hati, Bu. Pitek, pakai pitek ah? Pakai pitek enggak?
pewarna kuku, cat kuku. Cat kuku juga menghalangi air wudu, juga menghalangi kalau mandi besar, mandi janabah. Bu, kalau ibu masih haid, ibu menstruasi, ibu pray sholat, silahkan pakai cat kuku. Kenapa? Memang tidak lagi ibadah. Anda tidak akan wudu, Anda tidak akan mandi besar. Tapi ketika haidnya sudah selesai, menstruasinya selesai, hilangkan dulu bu cat itu dengan aseton. Aseton ya? Bu, ini kok aseton betul. Hilangkannya pakai apa? Hilangkan dulu. Setelah hilang semua, baru Anda mandi besar, baru wudu. Tetapi sudah tidak ada cat kuku. Cat rambut. Ada ngecat rambutnya? Karnaval, abang ijo ireng. Hati-hati kalau kalau cat tersebut ternyata menghalangi air untuk membasuh kepala atau rambut. Rambut yang diwarna-warni, hati-hati. Jenisnya itu yang menghalangi atau tidak. Termasuk nanti mandi besar. Mandi besar, mandi janabah kan meratakan air ke seluruh tubuh termasuk rambut. Maka hati-hati dengan pewarna rambut, Bu. Terutama kaum perempuan. Tapi laki-laki zaman sekarang juga ada warna-warni. Hati-hati. Itu cat atau bukan, menghalangi air atau tidak. Mohon maaf para ayahanda, para ibunda, perhatikan putra-putrinya. Mohon maaf, hati-hati. Tato-tatoan. Hati-hati, tato kecil di tangan. Loh, tapi menghalangi wudhu dan menghalangi mandi besar. Tato, Beb, di mana? Di mana? Di mana? Di kentol. Kakinya ditato. Kakinya ditato. Tato itu menghalangi masuknya air ke kulit. Maka wudunya tidak sah. Kenapa? Airnya tidak membasuhi kulitnya, terhalang oleh tinta. Termasuk juga mandi besar, mandi janabah. Mandi janabah itu mengalirkan air ke seluruh tubuh. Lah kalau bagian tubuhnya ada tato-tatoannya, mohon maaf, itu tidak terbasuh dengan air. Bu, Pak, anak-anaknya diwanti-wanti, hati-hati, ojo gaya-gayaan. Jangan aneh-aneh sudah. Itu urusannya panjang, urusannya dengan toharoh, urusannya dengan wudhu, urusannya dengan mandi besar, mandi janabah. Kalau tidak suci, tidak sah sholatnya, percuma sholatmu. Kenapa? Wong toharohnya nggak sempurna. Sucinya tidak sah, toharoh dari najis, toharoh dari hadas kecil dan besar. Harus mandi, harus wudhu. Airnya itu harus benar-benar membasahi anggota tubuhnya. Kalau terhalang dengan hal-hal seperti tadi, artinya tidak suci, tidak toharoh. Kalau tidak toharoh, sholatnya tidak sah. Kalau tidak sah sholatnya, bagaimana nanti mau masuk surga? Mau masuk mall sekarang aja harus vaksin dulu kok. Mau masuk mall aja pakai surat vaksin. Masuk surga mau enak-enakan. Hati-hati putra-putrinya itu diperhatikan, diwanti-wanti, hati-hati. Kan menghalangi. Baik. Ini bagian pertama tentang syarat wudu. Berlaku untuk syarat mandi juga ya. Jadi sebelum taharah, air itu agar mengalir ke tubuh, ini harus diperhatikan. Pertama tadi Islam, kemudian nalar, kemudian bersih suci dari haid dan nifas, kemudian seluruh tubuhnya tidak ada hal apapun yang menghalangi sampainya air pada kulit. Masih ada beberapa hal yang lainnya, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Ampun, wallahu taala a'lam bis-shawab wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.